membahayakan. Apapun agamanya, misalnya orang Tionghoa dari sisi budayanya. Tapi Konghucu ini adalah agama dari keagamaan. Ini artinya bukan sekedar bagi-bagi saja angpau dengan apa. Kemudian juga misalnya pada saat momentum perayaan tahun baru Imlek malamnya itu dibunyikan mercon atau kembang api. Ya, itu wajib. Itu ada maknanya. Jadi ribuan tahun di Tiongkok itu sebagai simbol untuk mengusir hawa jahat, roh jahat. Jadi istilahnya kalau ada dekat-dekat rumah ya dipasang petasan itu. Jadi biasanya dulu itu dipasang di depan pintu. Selamat siang Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara Tribun Podcast pada siang hari ini. Siang hari ini kita mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Mungkin beliau ini sering dikenal sebagai pengacara, namun beliau juga ini tokoh dari agama Konghucu, W.S. Sofyan Yosadi, Sarjana Hukum. Selamat siang Pak Sofyan. Ya, selamat siang. Nah, tema kali ini sesuai dengan mungkin Tribuners bisa lihat dengan bajunya Pak Sofyan, kita membahas Imlek 2576 Kongsili Tahun Ular Kayu. Ya Pak Sofyan, Imlek sendiri jatuh tanggal 29 Januari ya, untuk kalender Masehi. Tapi sebelum ke Imlek saya ingin tanya dulu, WS ini apa sendiri? Ini Jabatan Predikasi Rohaniwan Konghucu. Jadi di Konghucu itu ada jabatan predikasi yang tingkat pertama itu disebut dengan Jiaoseng. Itu JS singkatannya. Baru Wense itu singkatannya WS, dan yang di atas itu Suese XS. Dan kebetulan di seluruh Indonesia ini hanya sedikit yang itu. Kalau di Manado, Sulawesi Utara ada 3 tapi semuanya sudah meninggal dunia. Jadi belum ada. Nah, jadi saya tengah-tengahnya gitu. Jadi artinya lebih kepada guru spiritual, guru agama. Ya, kalau tingkat pertama itu penyebar agama, kalau paling tinggi itu disebut dengan ya analoginya seperti pendeta lah, pendeta Konghucu yang artinya hidupnya membaktikan diri hanya kepada agama saja, tidak lagi berprofesi lain-lain. Itu yang paling tinggi. Ya, artinya dia memang cuma khusus itu. Tidak lagi berprofesi yang lain-lain. Seperti saya tidak boleh lagi ke pengacara. Pengacara juga ya. Gitu. Mungkin ini banyak yang belum tahu ini Imlek ini penanggalan kalender dari Chinese ya. Boleh tahu sejarahnya seperti apa ini, Pak Sofyan? Bisa dicerita sedikit. Jadi tahun baru Imlek ini mengacu kepada penanggalan. Tentu penanggalan yang ada di Tiongkok. Asal mula agama Konghucu yang dulunya agama Konghucu ini namanya Rujiao. Agama yang artinya kepada orang-orang yang terpelajar, kaum lemah lembut, dalam arti orang yang lembut hatinya gitu. Nah, ini jauh sebelum Kongce atau Nabi Kongce, Konfusius itu lahir, itu sudah ada nabi-nabi sebelumnya, raja-raja suci yang tersurat di dalam kitab suci agama Konghucu namanya Rujiao Jingsu, kitab Su dan Wuqing. Itu ada banyak, ada puluhan. Bahkan ada nabi-nabi wanita, perempuan, ada nabi-nabi purba sejak era Fusi, dan jadi kurang lebih 3.000 tahun sampai kepada Nabi Kongce. Nabi Kongce ini lahir tahun 551 sebelum Masehi. Di dinasti ketiga, dinasti Zhou, akhirnya si Zhou. Maka penanggalan Imlek itu sendiri mengacu kepada usia Nabi Kongce. Jadi 2576 ini mengacu pada usia. Jadi 551 tahun usia Nabi Agung Kongce lahir, ditambah tahun Masehi 2025 sekarang, maka mendapat angka 2576. Ya, itu penanggalan. Jadi dulunya di Tiongkok sebelum Nabi Kongce ini, penanggalan ini oleh kaisar-kaisar sering berubah waktu. Nah, jadi pernah ada penanggalan itu yang semula diciptakan oleh Huangdi, itu raja-raja suci purba itu, Uite Lambasokian, kemudian tidak digunakan pada saat itu, walaupun dia menciptakan, dia tidak gunakan. Nanti pada dinasti awal Xia itu baru mulai dipergunakan. Jadi ditentukanlah penanggal dia. Jadi kaisarnya itu sebagai raja suci dalam agama Konghucu,
Sengwang namanya itu, kemudian dia mulai menggunakan penanggalan itu dan ditetapkan penanggalan itu karena masyarakat Tiongkok adalah mayoritas masyarakat yang agraris, maka ditetapkan awal tahun baru Imlek itu dihitung dari awal musim semi. Nah gitu. Jadi di Tiongkok kan ada 4 musim. Jadi musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Nah, musim semi ini ternyata tidak digunakan juga oleh kaisar-kaisar berikut. Jadi setiap kaisar berubah. Bahkan pernah ada di zaman dinasti kedua, dinasti Shang itu, Imleknya jatuh di musim dingin. Jadi tidak cocok. Jadi orang mau bercocok tanam, kenapa digeser ke ini kan? Musim semi. Nah, datang lagi digeser lagi. Jadi tiap kaisar itu menetapkan penanggalan ini berubah-ubah. Nabi Konghucu yang hidup di zaman akhir dinasti Zhou ini kemudian dia mengajarkan kepada murid-muridnya yang 3.000 lebih, kemudian juga dia pernah menjadi pejabat-pejabat negara setingkat Perdana Menteri, setingkat wali kota, setingkat juga Perdana Menteri dan juga menteri. Kemudian menyerukan bahwa masyarakat Tiongkok yang agraris ini seharusnya menggunakan permulaan penanggalan tahun baru Imlek itu di saat musim semi karena masyarakat yang agraris. Maka penanggalan ini juga disebut hari raya petani, Nungli, begitu, penanggalan petani. Tapi ini juga tidak dilaksanakan. Jadi zaman berikutnya, zaman dinasti keempat, dinasti Qin yang membangun tembok besar itu, Great Wall, Wang Li Changsheng itu, kemudian ini juga dirubah lagi. Nanti pada saat dinasti kelima, dinasti Han, itu ajaran agama Konghucu, Rujiao itu kemudian menjadi ajaran agama resmi di Tiongkok, menjadi state religion. Nah, Kaisar Han Wuti itu kemudian pada saat itu menyerukan bahwa harus patenkan ini, artinya harus mulai dari penanggalan yang dihitung pada musim semi dan hitungannya harus dihitung melalui hari lahir Nabi Agung Konghucu, 551 tahun. Kemudian diteruskan sampai sekarang. Jadi sudah ribuan tahun digunakan, dan itu memang betul-betul patokannya di awal musim semi. Tentu ketika dia beralih ke tahun Masehi, tahun internasional juga yang banyak digunakan, dia harus ada penyesuaian. Maka setiap tahun ini dia akan berubah-berubah. Seperti tahun 2025 ini jatuhnya pada tanggal 29 Januari. Tanggalnya yang berubah-ubah ya. Jadi dia bisa di akhir Januari, atau di bulan Februari, atau di awal Maret. Jadi di tiap tahun dia bisa berubah-ubah. Nah, itulah yang kemudian dikenal dengan nama Tahun Baru Imlek. Dan ini adalah hari raya keagamaan, bukan budaya. Karena kenapa? Bukan hanya hitungan soal penanggalan Tahun Baru Imlek itu dihitung dari usia Nabi Agung Konghucu, tapi di dalam kitab Sesucing, itu kitab agama Konghucu, kitab suci itu, diserukan, dijelaskan bahwa ada perintah agama di situ untuk melaksanakan persembahyangan-persembahyangan sebelum perayaan Tahun Baru Imlek, seterus menerus sampai pada saat Tahun Baru Imlek, terus lagi seterus sampai puncaknya pada 15 hari sesudah Tahun Baru Imlek yang namanya Cap Gome. Itu memang perintah agama. Nah, tentu saja di dalam setiap agama ada budaya di situ, ada adat istiadat. Apalagi kalau dia sudah melintasi ribuan zaman, ribuan tahun, pasti akan ada banyak terjadi akulturasi budaya. Tentu budaya Tionghoa yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, dia akan menjadi akulturasi budaya. Tapi tidak semua budaya itu adalah agama. Terutama juga orang yang menyatakan bahwa ini Tahun Baru Imlek kan tahun baru Cina, tahun baru yang bisa dirayakan semua orang. Oleh silakan saja semua orang merayakan, apapun agamanya, misalnya orang Tionghoa dari sisi budayanya. Tapi Konghucu ini adalah agama, hari raya keagamaan. Pemerintah Indonesia juga setelah dipulihkan hak sipil oleh Presiden Gus Dur itu sudah menetapkan, maka ditetapkan hari raya keagamaan untuk umat Konghucu adalah hari raya Tahun Baru Imlek. Hari raya keagamaan yang agama-agama lain ditentukan juga kan? Nah, jadi hari-hari libur nasional itu hanya dua, mengacu kepada hari-hari nasional, kebangsaan dan sebagainya, dan hari libur Tahun Baru agama, bukan budaya. Kalau dia budaya Tionghoa, terlalu istimewa nih orang Tionghoa. Ada berapa banyak etnis di Indonesia? Kalau semuanya menuntut yang sama, maka kita tidak bisa kerja. Artinya hari libur untuk semua etnis dong. Berarti kan ada kesetaraan. Jadi ini betul-betul hari raya keagamaan.
Nah, umat Konghucu ini sudah ribuan tahun, termasuk agama tua, bukan dihitung saja pada saat Nabi Agung Kungse yang sudah 2576, jauh sebelumnya. Jadi kurang lebih dari 5.000 6.000 tahun. Dia menyebar ke seluruh dunia. Dia kemudian menjadi agama resmi ya di Tiongkok, state religion. Tapi ketika Mao Zedong dan sampai saat sekarang itu pemerintahan yang berideologi komunis yang tapi juga kapitalis, itu akhirnya tidak lagi mengacu kepada seperti misalnya Indonesia konstitusi yang sebagainya mengatur sampai urusan agama yang privat ini dicantumkan situ. Tapi di Tiongkok itu sendiri mengakui ini, maka upacara-upacara kelahiran Nabi dan lain sebagainya betul-betul diarahkan kepada religinya. Nah, soal tahun baru Imlek diserahkan masyarakat diberi pilihan mau merayakan itu secara budaya, mau merayakan agama, itu kan pemerintah tidak campur urusan itu di Tiongkok. Tapi di Indonesia diatur. Maka kalau ada yang masih saja istilahnya menyatakan bahwa itu bukan tahun baru agama, tentu ya berarti dia kurang baca, ya, kurang literasi. Jadi Imlek ini adalah hari keagamaan Konghucu ya. Hari keagamaan Konghucu yang tentu ada unsur-unsur budayanya kan di situ. Kan agama Konghucu sudah ratusan tahun, bahkan sebelum negara Indonesia ini merdeka, umat Konghucu ini dan eksistensi umat Konghucu dengan rumah-rumah ibadatnya kelenteng itu. Jadi kelenteng ini asalnya frasanya adalah miao. Miao ini bahasa Hokkien Bio ini hanya ada dalam kitab agama Konghucu. Tidak ada dalam kitab yang lain, bahkan kitab Buddha Tripitaka tidak ada. Kitab Tao juga tidak ada. Tapi kitab Konghucu yang kemudian ribuan tahun diakui juga oleh umat Buddha yang dari India kemudian datang menyebar ke Tiongkok, kemudian juga berakulturasi dengan Konghucu, tapi bukan sinkretis ya, walaupun ada sebagian juga mau sinkretis dengan itu. Tahu juga begitu. Ya silakan aja, bebas kan orang begitu. Jadi mau mengakui kelenteng sebagai tempat ibadah mereka, ya silakan aja. Tapi itu asal mulanya adalah kelenteng rumah ibadat Konghucu, dan pemerintah kan Republik Indonesia tahu itu bukan tidak. Gus Dur juga tahu bukan tidak. Begitu. Itulah jadi dari latar belakang sejarah sekelumit bisa dapat gambaran bahwa ini adalah hari raya keagamaan yang dirayakan secara agama, dan silakan saja orang-orang Tionghoa yang non Konghucu mau merayakan secara budaya, silakan saja. Tapi dari sisi budaya, dari sisi mau pakaian dan kuliner, atau khas Tionghoa, mau salam-salaman, kasih angpau, itu adalah sisi budayanya. Tapi kami melaksanakan, dan itu sudah dimulai hari ini. Dimulai hari ini sepekan. Hari ini ya, sembahyang perangkaian untuk tahun baru Imlek, dan puncaknya nanti Cap Gome begitu. Terus tiap tahun kan berganti-ganti nih, misalkan tahun ini masih tahun naga ya. Naga. Itu bagaimana lagi terkait hal itu mungkin? Jadi begini, di dalam tradisi Tionghoa, budaya Tionghoa itu dikenal ada namanya horoskop seperti juga misalnya orang Barat dengan rasi bintang dan sebagainya. Nah, di Tiongkok juga dikenal itu dalam tradisi budaya itu. Jadi agama Konghucu, Nabi Konghucu katakan bahwa dia tidak menentang budaya. Kan ini di Tiongkok ini ada 55 suku besar dan ada ratusan sub etnis. Nah, mereka ini punya budaya masing-masing begitu. Tapi ada yang memang bisa menasional, bisa dipegang semua, ada juga yang tidak, ada yang khusus. Ada misalnya ada yang berlaku di suku Hokkien misalnya tidak bisa berlaku di Kantong misalnya, bertentangan. Tapi hal-hal seperti horoskop sio ini menjadi tradisi yang ribuan tahun. Yang tentunya dia bersumber ketika orang bertanya apa dalilnya di dalam agama Konghucu, tentu dia bersumber kepada kitab suci agama Konghucu. Jadi ada satu kitab klasik dari kitab Ujing ini namanya kitab I Ching, kitab perubahan yang berisi tentang kejadian alam semesta, kosmologi, metafisika dalam agama Konghucu, teologi dalam agama Konghucu dan sebagainya. Kitab ini kitab yang unik, sangat unik. Dan ini juga oleh orang bangsa-bangsa Barat ini kemudian diterjemahkan dan kemudian ditafsir dari berbagai sudut. Nah, ini juga kemudian dia selain menjadi kitab suci agama Konghucu yang berupa kejadian alam semesta, kosmologi tentang Tuhan dan sebagainya, ini juga ditafsir dari berbagai perspektif ilmu. Misalnya ilmu Feng Shui, ilmu tentang keharmonisan. Feng itu udara, Shui itu air. Jadi orang yang melihat keharmonisan misalnya dalam tata ruangan seperti ini atau dalam bangunan harus ada unsur air dan kemudian sirkulasi udara itu berjalan bagus, maka di mal-mal diletakkan ada air di depan misalnya. Jadi ada keselarasan.
Ada namanya juga Kwamia, jadi ilmu tentang ramalan. Nah, ada juga ya berkaitan misalnya Kwamia itu dengan hal-hal yang bersifat horoskop sio ya. Nah, di dalam tradisi Tionghoa itu ada 12 sio dari perlambangan hewan ya. Nah, tentu mereka punya karakter masing-masing. Nah, selain itu ada unsur namanya 5 unsur. 5 unsur itu misalnya air, tanah, logam, api itu dan kayu. Nah, jadi setiap tahun ini siklusnya berubah terus. Jadi misalnya kayak sekarang, maka saya masih memakai pakaian yang bersimbol naga karena tahun ini tahun naga. Naga. Kita tanggal 29 Januari dia akan bergeser kepada sio ular dengan unsur kayu. Nah, dia setiap tahun dia begitu. Jadi unsurnya ini dia akan jadi setiap 12 tahun dia berputar terus. Jadi 12 tahun 12 sio. Kemudian dia unsurnya ada 5, maka dia menjadi berputar. 60 tahun. Oh. Nah, gitu. Jadi tentu ini ada arti-arti, simbol-simbol yang sangat unik, yang sangat khas Tionghoa. Nah, orang yang mendalami budaya Tionghoa belum tentu paham dengan ini. Artinya mereka hanya kadang-kadang melihat teks buku yang mengira-ngira lah istilahnya. Tapi kalau orang Konghucu yang memahami ini, dia akan mengaitkannya dengan kitab suci. Kemudian dia juga melihat dari berbagai perspektif. Maka ketika orang yang mulai meramal, orang-orang yang dibilang ahli-ahli feng shui atau ahli-ahli yang meramal dadakan misalnya, dia bisa saja keliru. Karena dia mungkin hanya melihat dari sisi skop yang besar. Padahal ada namanya perhitungan yang disebut dengan pace. Pace itu artinya dia menghitung perhitungan yang disebut dengan perhitungan langit dan perhitungan bumi. Nah, ini harus ada hitungan yang sangat rumit. Dan tapi pada intinya adalah yang salah kaprah selama ini banyak orang yang mengatakan ada hari naas, hari tidak baik, hari tidak beruntung, ada hari baik, dan padahal sebenarnya dalam perspektif feng shui dan I Ching itu dikenal dengan tidak harmonis. Jadi misalnya orang-orang yang jadi pada tahun sio ular ini ada sio-sio tertentu yang tidak selaras. Tidak selaras. Nah, kalau tidak selaras maka dalam kehidupan dia bisa saja mengalami berbagai cobaan, kesulitan yang sangat berat misalnya. Ada tiba-tiba saja dia bisa cerai rumah tangganya, ada perselingkuhan, ada sebagainya, ada pengkhianatan, urusan bisnis datang dan sebagainya. Tapi dilihat juga ini dari unsur. Jadi kadang-kadang orang yang hanya melihat sionya tidak melihat unsurnya, ini tidak salah bisa keliru begitu. Tapi secara umum bisa digambarkan. Jadi misalnya bagaimana situasi negara kita pada tahun depan. Nah, dengan sio ular unsur kayu ini tentu ada perhitungan-perhitungan sendiri. Artinya prediksi-prediksi. Misalnya soal keadaan perekonomian, keadaan tentang situasi alam dan lingkungan dan sebagainya. Tapi pada intinya kita umat Konghucu diajarkan bukan hanya sekedar percaya saja pada ramalan-ramalan itu. Paling utama itu adalah bagaimana kita berbuat baik, ya, berbuat hal-hal yang baik. Karena misalnya begini, kalau kita toh menganggap bahwa misalnya tahun ini kita punya keberuntungan besar, ternyata kita tahun ini cocok dengan selaras lah sio kita misalnya, sio tertentu. Dengan tahun ini, kita mau dapat rezeki besar, tapi kita tidak kerja. Jelas tidak bisa gitu kan. Betul. Atau misalnya, kita bisa mendapatkan keberuntungan dengan ini, kita bisa usaha ini, tapi dengan cara menipu. Ya jelas masuk penjara, ya kan. Seperti tugas saya sebagai pengacara juga itu. Biasanya hadapi orang yang jadi harus betul, maka dikenal di dalam ajaran agama Konghucu itu satu kata dan perbuatan. Jadi apapun teks, apapun ramalan, apapun perbuatan itu yang paling utama. Gitu. Kita harus setiap tahun, walaupun dia dianggap tidak selaras atau selaras, tetap dianjurkan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu bukan hanya kepada lingkungan kita sendiri, bukan hanya kepada internal umat Konghucu sendiri atau masyarakat Tionghoa, tapi ke seluruh masyarakat. Maka di dalam kitab suci agama Konghucu disebut Sehai Jine Jisiong Dia. Di 4 penjuru lautan semua adalah saudara. Semua saudara. Kita ini di bawah satu atap langit, gitu kan.
Jadi kita dengan orang yang menyadari ini, maka sebenarnya tidak ada peperangan. Maka ada cita-cita mulia dari Nabi Agung Kongce dalam satu kitab itu disebut dengan zaman kesamaan agung, Datong Suci. Jadi artinya orang-orang tidak lagi saling mencuri, maka betul-betul kita hidup dalam kedamaian. Kita tidak memandang orang lain dengan saling curiga, kita tidak memandang orang lain dengan kesalahpahaman dan sebagainya. Bahkan semua manusia itu bersaudara, maka ada kesetaraan. Jalan dalam ajaran agama Konghucu, kesetaraan itu melalui pendidikan. Maka dalam sabdanya di situ yo jiao yo lei, ya, itu artinya ada pendidikan maka tidak ada perbedaan. Yo jiao yo lei, orang harus berpendidikan maka dia boleh berteman dengan orang kaya atau orang miskin. Maka kita juga umat Konghucu misalnya kalau dalam sembahyang memakai putih-putih yang namanya kincin, itu adalah kesetaraan. Kita tidak boleh dibedakan ketika berhadapan dengan Tuhan dan para roh suci Shinbeng itu, seolah-olah saya yang punya mall dan kamu itu umat biasa yang tidak punya apa-apa. Nah gitu. Maka ketika dia mulai persembahyangan pada hari ini sembahyangnya disebut dengan Song Saojun Sang Tian, artinya malaikat dapur menghadap kepada Tuhan untuk melaporkan perbuatan manusia dan dia akan turun. Nah, itu kan dalam perspektif ya, tafsir-tafsir. Bertepatan juga pada tanggal 24 bulan 12 Imlek ini yang jatuh pada hari ini Rabu. Jadi Rabunya itu akan jatuh sembahyang ini hari ini. Rabu minggu depan jatuhnya perayaan tahun baru Imlek. Rabu lagi 2 minggu depan jatuhnya sembahyang besar, sembahyang Tuhan, dan Rabu berikutnya Cap Gome. Jadi dalam 1 bulan itu semua jatuh hari Rabu. Nah, jadi pada saat hari Rabu hari ini, umat Konghucu selain bersembahyang untuk mengucap syukur atas segala perjalanan hidup selama setahun, juga bermohon tentu pengampunan dan sebagainya, dan berharap juga kehidupan yang lebih baik. Tapi ada satu momentum juga bertepatan hari ini yang disebut dengan Ersi Siang Ang, artinya hari persaudaraan. Jadi kita mau merayakan Imlek, tentu kita punya persiapan misalnya, persiapan secara materi dan sebagainya untuk mempersiapkan pernak-pernik, makanan dan sebagainya, ritual-ritual persembahyangan. Tapi kita juga tidak boleh melupakan orang lain, terutama sesama umat, ya saudara seiman umat Konghucu yang akan merayakan Imlek. Mereka yang tidak bisa merayakan Imlek karena mereka tidak punya uang misalnya, untuk bersembahyang saja tidak punya, kita harus memberikan. Jadi hari ini tepatnya disebut hari persaudaraan, kita memberikan mereka. Dan umat Konghucu bukan hari ini, banyak ada momen-momen tertentu juga, dan bahkan setiap hari kalau dia mampu dia harus memberikan bantuan kepada sesama. Nah, saya sebagai pengacara dalam profesi saya menggunakan itu selain sebagai dosen mata kuliah agama Konghucu dan dosen perbandingan agama dan lain. Dalam kehidupan saya yang sudah 20 tahun ini menjadi pengacara, saya menjalankan ajaran agama Konghucu itu dari sisi sebagai advokat yang membela masyarakat miskin, korban anak, perempuan, difabel, sebagai korban kekerasan seksual, korban tindak pidana lainnya, dengan memberikan bantuan hukum tanpa dibayar. Setiap hari di rumah saya pasti akan datang orang di kampung. Ya. Tiap hari ditelepon. Ini aja beberapa, sesudah ini akan bertemu beberapa orang yang semuanya ingin saya bantu. Tapi di satu sisi saya profesional, kerja saya dibayar. Nah, itu namanya keseimbangan hidup. Di Konghucu itu namanya yin yang. Ya gitu. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat amal, maka sebenarnya tidak ada hari naas. Setiap hari itu adalah hari berkat Tuhan. Hari yang diberkati Tuhan, hari yang sangat istimewa. Kita menikmati kehidupan ini secara gratis, kita bernafas gratis, kita menikmati dengan gratis. Dan kita harus lihat juga ke bawah kepada orang-orang lain. Ketika kita mengeluh misalnya, kita tidak punya sepatu, ternyata ada orang lain yang malah tidak punya kaki. Ketika kita mengeluh bahwa kita kita lagi stres pergumulan hidup dengan rumah tangga yang ini, sementara orang lain sampai hari tuanya tidak bernikah. Ya kan? Banyak hal-hal yang seharusnya ketika kita membandingkan dengan orang lain yang hidup, kita seharusnya bersyukur. Kita mengeluh artinya bahwa ternyata mobil kita sudah lama tua dengan apa, tapi ada orang lain yang tidak pernah berkesempatan memiliki mobil. Ada bahkan
yang hanya mengendarai motor yang rawan kecelakaan misalnya, kita bersyukur bahwa kehidupan kita lebih baik. Atau kita mengendarai motor tapi kita bersyukur ada orang lain yang tidak bisa memiliki motor, bahkan mengendarai motor aja tidak bisa. Jadi hal-hal yang demikian yang membuat kita seharusnya tiap hari harus bersyukur. Maka di dalam ajaran agama Konghucu itu, ketika dia bersembahyang kepada Tuhan, kepada para senming itu, hal yang paling utama adalah syukur. Kemudian hal yang kedua baru dia meminta ampun atas segala khilaf dan dosa. Selama masih manusia pasti akan ada khilaf, salah, bahkan dosa. Namanya dalam teks Konghucu namanya sui dan kuo. Nah, barulah dia bermohon. Tahap ketiga baru dia bermohon. Jadi tahapan-tahapan yang sangat besar dalam perayaan tahun baru Imlek yang sebenarnya artinya sangat baik ya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke soal sio tadi, tentu dari lambang-lambang ini kita bisa tahu arti-artinya secara global misalnya gitu kan. Jadi misalnya ular, sifat ular itu adalah cerdik. Jadi kita bisa memanfaatkan bahwa tahun ini juga banyak hal yang bisa kita dapatkan untuk sukses tentunya dengan berlaku cerdik. Berlaku yang hal baik yang artinya kita jangan menyerah. Kita tidak boleh menyerah. Setiap hari ada kesempatan baru. Dan kita jangan melepaskan kesempatan apapun karena kadang-kadang kesempatan tidak akan datang. Itulah kecerdikan ular. Tapi dari sisi yang hal yang negatif misalnya, ular itu juga bisa berarti pengkhianatan. Jadi misalnya dalam negara ini akan banyak bisa saja ada orang-orang yang berkhianat nantinya kan dengan itu. Termasuk dalam sisi perusahaan misalnya. Jadi dalam perspektif ular, kalau kita bisa memanfaatkan momentum dengan baik, kita bisa sukses. Tapi bisa saja dalam situasi selama setahun ini kita akan mendapatkan orang-orang yang culas, orang-orang teman-teman yang dulunya kita anggap baik ternyata dia malah berkhianat membicarakan keburukan kita. Hal-hal seperti itu. Nah, dari sisi perspektif elemen kayu. Jadi orang-orang yang berelemen kayu ini atau yang dia tahun ini akan menghidupkan orang-orang yang berelemen api. Seperti saya elemennya api. Gitu. Jadi kayu ini akan baik dari sisi elemen kepada saya. Nah, tahun sebelum tahun sio ular ini tahun naga. Saya kebetulan namanya Song, artinya tidak selaras. Jadi kadang-kadang saya juga dalam setahun ini merasakan bagaimana susahnya secara hal-hal duniawi ya, banyak konflik termasuk juga rawan kecelakaan. Nah, saya barusan juga dapat, entah kebetulan atau tidak, kalau kita tidak hati-hati, ya saya juga baru jatuh dari motor kayak begitu kan, padahal sudah lama tidak menggunakan motor, tapi tiba-tiba ingin terplesetnya itu yang tidak hati-hati. Jadi orang-orang yang mendapatkan naas seperti itu tidak boleh menggerutu. Artinya kita sebenarnya harus lebih waspada. Kalau kita tidak selaras, kita harus hati-hati. Ya, kadang-kadang misalnya kecelakaan itu kita tidak kita tidak inginkan, tapi sudah hati-hati sekali kita membawa mobil, tapi tiba-tiba saja ada orang lain yang anak menyeberang tiba-tiba. Ya kan, dalam banyak hal saya kadang-kadang membela seseorang yang artinya menabrak orang lain tanpa kesengajaan. Nah, itu sebagai pembela saya harus bela agar dia dihukum seadil-adilnya, bukan membebaskan ya. Ya syukur kalau dia bisa bebas kan. Kadang-kadang kan begitu hukum ya. Jadi itulah perspektif tahun ular secara umum ya, elemen itu. Artinya ini kesempatan yang baik. Orang bisa orang yang dari sisi pribadi misalnya lagi berpacaran sudah lama tidak ingin kawin, ternyata dari tahun ini kita harus cerdik. Kalau sudah terlalu lama pacaran misalnya, ternyata kita tidak bisa pertahankan. Ternyata ada kesempatan, ada orang lain yang lebih baik ya, otomatis ini bisa saja kan gitu. Daripada sudah cukup lama 5 sampai 8 tahun misalnya, kita itu tidak ada kepastian. Ya, ada hitungan. Ternyata kita tidak selaras. Dari sisi sio misalnya, kita ternyata tidak cocok misalnya. Sudah lama pacaran, tidak kawin-kawin misalnya kayak gitu. Atau dalam hal tentu ada banyak hal lah. Ternyata tahun ini bagus saya ingin mendirikan rumah misalnya. Atau saya ingin membeli rumah secara cicilan. Jadi ada hitungan-hitungannya yang tentu tidak cukup waktu kalau kita bahas untuk di podcast saat ini. Nah, gitu. Pak Sofyan, ini kalau Imlek yang saya lihat ini di kelenteng-kelenteng itu pasti ada lampion-lampion. Nah, terus juga yang saya tanyakan selain makna lampion-lampion itu
Yang saya tahu juga ada pemberian angpau. Wah, itu selalu populer itu. Iya. Itu bagaimana itu? Jadi sekali lagi itu saya di awal tadi saya katakan bahwa ada makna-makna spiritual, ada juga budaya. Ya, jadi Imlek itu tentu tidak lepas dari budaya Tionghoa, baik berupa lampion, kembang api, kan, kuliner, pakaian dan sebagainya, termasuk angpao. Nah, di saat Imlek itu memang selalu ada dominan yang namanya warna merah dan kuning. Itu lambang kebesaran yang jadi jubah-jubah kaisar juga di Tiongkok. Artinya itu melambangkan merah dan kuning itu, perpaduan itu atau warna emas itu perpaduan antara makna tentang keberanian, rezeki, makna tentang kewibawaan, kehormatan harga diri, dan juga keagungan gitu. Jadi orang yang mengenakan warna merah itu adalah orang yang melambangkan sukacita. Maka ketika perayaan tahun baru Imlek kita tidak boleh memakai warna-warna yang gelap dalam arti yang melambangkan duka cita gitu. Walaupun misalnya sementara dalam duka cita tentu ada kiat-kiat tertentu dalam situ. Nah, di dalam kelenteng itu juga begitu. Dominan itu warna merah dan juga warna kuning. Termasuk lampion itu ada selalu warna merah, kemudian ada tulisannya warna kuning. Menyolok kan gitu. Begitu juga makna tentang pemberian angpao. Angpao itu juga selalu ang itu bahasa Hokkien, pao itu bahasa Hokkien juga. Itu kalau Mandarinnya Hongpao. Itu artinya Hong atau ang itu merah, pao itu adalah sampul, amplop. Jadi angpao itu, Hongpao itu adalah amplop merah. Nah, kita memberikan angpao itu bukan berarti kita hanya memberikan amplop merah, tentu harus diisi. Gitu. Ada isinya. Ya, ada isinya gitu. Nah, isinya ini maksudnya kita berbagi berkat. Nah, sebenarnya dalam perspektif Konghucu itu, dalam perspektif budaya Tionghoa, membagi angpao itu adalah kita berbagi berkat kita kepada orang lain, membantu. Yang pertama ketika momentum perayaan tahun baru Imlek itu kita berbagi terutama kepada anak-anak. Jadi kita memberikan berkat kepada anak-anak, terutama anak sendiri, agar kita menitipkan, semoga tak sepanjang tahun ini saya bisa mendapatkan banyak rezeki untuk memberi kasih sayang, perlindungan, pendidikan kepada anak saya. Dan anak-anak yang lain tentunya. Kemudian, kedua, paling utama itu adalah orang tua. Orang-orang tua terutama yang sudah usia lanjut, orang tua kita sendiri yang sudah tidak bekerja, kita wajib memberikan. Tapi kalau orang tua masih kuat-kuat, dia biasanya yang memberi angpao kepada anak-anak, walaupun kadang-kadang anak-anak itu malah sudah bekerja. Jadi itu kewajiban. Jadi dia berbagi. Ini kasih sayang saya kepada kalian, keturunan saya, anak-anak. Itu menjadi tradisi ribuan tahun. Nah, yang ketiga yang patut diberikan angpao itu adalah kepada orang-orang miskin. Kepada janda-janda terutama. Kepada orang-orang yang kesepian. Yang memang betul-betul susah. Kita wajib memberi angpao. Sebagai tanda bahwa kita berbagi berkat. Kita peduli kepada mereka. Dan tentu dalam kaitan dengan umum sudah banyak lah orang, ya angpao sekarang sudah menjadi milik umum. Di mana-mana orang bilang mana angpao, padahal ya kan itu memang asalnya dari budaya Tionghoa, Konghucu ya, yang akhirnya agama apapun sekarang selalu angpaonya mana gitu. Jadi inilah yang betul-betul kalau orang mengetahui makna luhur dari berbagai simbol-simbol yang di situ, nah orang ini artinya bukan sekedar bagi-bagi saja angpao dengan apa. Kemudian juga misalnya pada saat momentum perayaan tahun baru Imlek malamnya itu dibunyikan mercon atau kembang api. Ya, itu wajib. Itu ada maknanya. Jadi ribuan tahun di Tiongkok itu sebagai simbol untuk mengusir hawa jahat, roh jahat. Jadi istilahnya kalau ada dekat-dekat rumah dipasang petasan itu. Jadi biasanya dulu itu dipasang di depan pintu. Tapi sekarang kan sudah macam-macam, terbang ke langit kiri kanan. Yang dulu yang panjang. Nah, yang panjang itu. Jadi artinya menakut-nakuti simbol agar ada makhluk halus, roh-roh halus itu menjauh. Dan kita menyambut hawa yang baik ke dalam rumah. Jadi itu simbolnya. Kan Tiongkok itu menciptakan mesiu.
menciptakan mercon juga Tiongkok, menciptakan kertas Kembang juga api Tiongkok. Ya dari kembangan. Tiongkok. Jadi asalnya Tiongkok. Cuman sekarang kan sudah berlaku umum. Hari raya agama apapun semua cari itu. Ah, yang untung siapa? Ya pedagang kembang api. Yang awalnya juga orang Tionghoa. Ya sekarang bahkan saya lihat teman-teman dari agama lain juga sudah menjual itu. Ya tidak masalah, namanya juga dagang. Jadi betul-betul itu semua ada simbol. Begitu. Yang harus diulang-ulang seperti kali ini kan untuk dalam podcast ini diberi pemahaman. Kadang-kadang umat Konghucu juga atau mungkin orang Tionghoa tidak tahu maknanya apa. Mereka sekedar ikut-ikutan saja. Tapi nanti apalagi saya sering mengulas dalam media sosial, mengulas dalam artikel, baru mereka kadang-kadang mereka menunggu ini. Karena penjelasan itu tidak mereka dapatkan dari orang tua mereka atau keluarga. Mereka tahu ini turun-temurun. Folklore. Ya, maka ada dinamakan agama tradisional yang disebut dengan Chinese folk religion. Agama hanya bertutur dari tuturan kata. Misalnya orang yang termasuk orang Manado bilang poso-poso, misalnya, gitu. Kalau mau keluar, kalau ada orang yang bersin, jangan dulu keluar, misalnya. Tapi nggak tahu, ditanya apa maksudnya. Pokoknya so begitu dari dulu, gitu. Tidak bisa dijelaskan. Ya tidak bisa dijelaskan. Kalau orang tua yang tidak tahu, tapi dia larang anaknya masih misalnya ngotot, pasti dia akan marah. Pokoknya sudah begitu dari dulu, gitu. Orang-orang tua bilang jangan keluar, gitu. Ada kita mengendarai mobil, tiba-tiba tertabrak kucing misalnya. Nah, waduh, kita akan sial, ya. Nggak tahu dari mana misalnya. Nah, di kepercayaan Tionghoa juga banyak yang begitu. Misalnya, kalau malam tahun baru Imlek kita tidak boleh gunting rambut. Nah, kita tidak boleh keramas. Nah, ini kan folklore, turun temurun, dan ini berbagai daerah beda-beda. Kalau di daerah lain malah malam tahun baru harus bersih-bersih. Harus pakai sampo gitu. Yang lain enggak boleh keramas, enggak boleh macam-macam. Tidak boleh gunting kuku padahal kukunya udah panjang. Nah, jadi budaya atau tuturan lisan ini harus selaras juga dengan logika. Gitu. Agama Konghucu itu sangat realistis. Jangan kita berpaku kepada hal-hal yang misalnya ajaran-ajaran kuno. Jadi ketika Nabi Konghucu itu hidup, ini budaya ini sudah begitu banyak. Jadi dia berkunjung ke berbagai negara di Tiongkok. 14 tahun dia mengembara setelah melepaskan jabatan. Dia ini mempelajari budaya-budaya berbagai negara. Kemudian dia revisi. Jadi ini ada hal yang sudah tidak boleh lagi. Ini yang sepeninggal Nabi Konghucu kan sudah 2.500, sudah banyak lagi karena jadi ada banyak hal yang seharusnya kita lihat dari sisi yang sangat logik. Apakah memang bisa bertahan sampai sekarang atau tidak? Contoh misalnya pemakaman. Umat Konghucu dalam kitab suci, orang tua yang meninggal dunia itu harus dia berduka selama 3 tahun. Zaman dulu ribuan tahun. Bahkan dia harus mendirikan gubuk di samping makam orang tuanya. Berduka. Zaman sekarang nggak boleh, nggak kerja. Iya kan? Jadi semuanya ada penjelasan. Nabi Konghucu ini kemudian merubah itu. Jadi ada salah satu muridnya, dia berduka 3 tahun. Ada muridnya yang lain tidak, beberapa hari. Diprotes oleh murid-murid yang lain. Nabi Konghucu panggil dia tanya, kenapa kau tidak berduka? Apakah kau sudah bisa makan enak, bisa minum, bisa suasana hati sudah baik? Ya sudah, berarti kamu sudah lepas masa berkabung. Nah, berarti perkabungan itu lebih kepada hati, kesiapan hati. Kalau kita sudah tidak berduka lagi, sudah selesai. Kalau tidak, kita tidak bisa hidup di dunia modern ini dengan zaman yang kuno. Kan kalau dulu kan bisa begitu, sekarang tidak boleh lagi, kita harus kerja 3 tahun. Kita mau bikin apa? Istri bisa tinggalkan kita misalnya kalau kita tidak punya penghasilan misalnya. Tapi ada teks juga yang mengatakan bahwa kenapa ada alasan orang harus berkabung 3 tahun gitu. Karena anak itu nanti usia sampai 3 tahun baru dia bisa mengerti, dilepas dari orang tua. Jadi orang tua semasa dalam kandungan 9 bulan atau lebih kurang, lebih juga sampai dia melahirkan, dia itu masih selalu dibimbing orang tua. Jadi apakah kita tidak bisa membalas budi orang tua dengan masa perkabungan itu? Bahkan dikatakan sepanjang hidup kita pun tidak bisa membalas budi baik orang tua, baik mama atau papa. Gitu. Maka kita harus memperingati walaupun dia sudah jauh. Maka tidak boleh ada konsep panti jompo dalam agama Konghucu. Orang tua yang masih hidup, yang masih walaupun dia sudah usia tua, walaupun dia sudah pikun, harus kita dalam rumah kita rawat dia sebagaimana dia rawat kita dari kecil. Jadi ketika dia meninggal pun kita harus atur
betul-betul tata cara persembahyangan. Ketika dia sudah meninggal pun kita datang ke kuburannya kalau dia dimakamkan. Kalau dia kremasi berarti, tapi rumah khas orang-orang Konghucu adalah foto-foto atau tulisan namanya itu disembahyangkan untuk mendoakan dia agar dia bisa mendapatkan keselamatan di alam Siantian yang kita yakini sebagai keselamatan dalam ajaran agama Konghucu. Jadi betul-betul dalam ajaran agama Konghucu hal-hal yang fakta yang ada di dalam kehidupan ini kita bisa jelaskan. Bukan mitos, bukan legenda-legenda, ya kan? Oh, ini yang turun dari langit, pasukan langit dan sebagainya, itu hanya di film. Terus ini lagi seperti Pak Sofyan jelaskan tadi, mulai dari hari Rabu ini ya. Iya. Terus nanti ada Rabu depan Imlek, Rabu depannya lagi Cap Gome. Sembahyang besar kehadirat Tuhan itu. Tradisi ribuan tahun. Nah. Baru nanti Cap Gome. Terus yang saya tanyakan, biasa saya baca kalau sebelum Cap Gome itu harus meminta petunjuk apa akan keluar ke jalan. Itu bagaimana itu? Atau itu apa makna Cap Gome itu sendiri? Jadi sebenarnya itu Cap Gome itu Cap Go itu 15 Meh. Jadi itu lebih kepada arti hari ke-15 dari puncak perayaan tahun baru Imlek. Jadi Cap Gome juga masih perayaan tahun baru Imlek, tapi puncaknya. Tapi dia berkaitan dengan dari sisi budaya, dia itu pesta rakyat. Jadi puncaknya. Jadi orang bisa bergembira, bisa berpesta, bahkan menjadi ajang cari jodoh dan sebagainya di Tiongkok gitu. Tapi Cap Gome dalam perspektif keagamaan Konghucu, dia menjadi tingkat puncak spiritualitas dari perjalanan ritual dari hari ini ya, seminggu sebelum perayaan tahun baru Imlek sampai kepada Cap Gome. Itu sembahyang besar, sembahyang wajib yang betul-betul sembahyang yang boleh kata hari keberkahan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, dalam kepercayaan Konghucu juga mengakui adanya roh-roh suci atau dulunya disebut sebelum Nabi Agung Kongce ada kepercayaan kepada para senming yang namanya di Hokkien bilangnya Sinbeng. Itu hanya kata senming ini hanya ada dalam kitab Konghucu. Di kitab Buddha tidak ada, Tripitaka maupun juga Tao tidak. Tapi kemudian ketika saudara-saudara kita Buddha dan Tao itu mempercayai itu, meyakini dan mengakui juga ini, ya tidak masalah. Tapi itu memang asalnya dari Konghucu. Nah, ini senming ini ada yang hidup sebelum Nabi Agung Kongce. Kepercayaan itu sudah ada seperti malaikat bumi, malaikat dapur seperti semua yang sekarang kan, malaikat gandum gitu. Tapi sesudah Nabi Kongce ini disebut dengan senming, ya. Petunjuk Nabi itu roh-roh suci ini disebut dengan senming. Sepeninggal Nabi Kongce ini banyak sekali. Jadi ada yang orang-orang besar yang sempat hidup di Tiongkok kemudian menjadi teladan dan dia dihormati sebagai senming. Ada yang memang tidak pernah lahir, itu spiritnya. Nah, kita sembahyang di kelenteng itu, kita bukan sembahyang patungnya. Jadi orang salah kalau mengatakan bahwa kita sembahyang patung, sembahyang arca yang disebut dengan jinsen, sembahyang berhala, terma-terma, seperti itu keliru. Kita sembahyang spiritnya. Patung ini hanya media, wadah ya, yang tentu kita harus atur secara baik. Kita tidak boleh sembarangan, harus dibersihkan setiap tahun satu kali. Seperti sebelum hari sembahyang hari ini, saya dan kelenteng sudah membersihkan kelenteng, membersihkan altar, membersihkan arca-arca, peralatan, semua dibersihkan. Cuma tahun satu kali. Nah, jadi kita membersihkan itu bukan berarti, oh ini arca ini tidak boleh dibersihkan kan, dia bertuah saudara Tuhan. Nggak boleh begitu. Harus dibersihkan. Bagaimana kita kalau kotor. Bagaimana kita mau bersembahyang, kita berhadapan dengan arca ini, kita tidak konsen. Jadi kan di situ ada teks, pada saat bersembahyang kepada Tuhan yang Maha Roh, itu Nabi Kongce punya sabda, hayatilah akan kehadirannya. Pada saat bersembahyang kepada luhur, hayatilah akan kehadiran. Jadi kita hanya menghayati kehadiran. Ketika kita bersembahyang kepada Kongco Konkong, kita menghayati kehadiran Kongco ada di depan kita. Maka kita berhal kehormat. Nah, itulah yang kemudian menjadi puncak perayaan tahun baru Imlek pada saat Cap Gome. Nah, dalam tradisi Tionghoa dan juga agama Konghucu ribuan tahun ini kemudian muncul yang namanya untuk mensyukuri puncak perayaan tahun baru Imlek itu dan dari sini maka arca-arca ini dimasukkan dalam usungan kio namanya, itu diarak. Dulunya hanya diarak sekeliling kelenteng. Lama-lama dia sudah mulai besar. Nah, tentu orang-orang Tionghoa yang bermukim di Manado ini, yang namanya Kampung Cina ini, kelenteng pertama itu adalah kelenteng Man Hing Kiong. Dalam catatan saya punya banyak ratusan artefak ya, ribuan tahun.
juga Tionghoa di Nusantara maupun di Manado, dan juga punya buku kurang lebih 30 ribu lebih, dan itu ada di rumah saya. Itu saya sering menulis. Jadi itu mendapat bukti bahwa kelenteng Baningkiong ini renovasi pertamanya 1819, bukan berdiri. Karena dalam prasasti itu ada dalam catatan yang di dalam kelenteng itu dijelaskan bahwa dia yang tertua, jadi pertama. Nah, arak-arakan ini sudah ada sejak dulu. Jadi ketika kelenteng masih dalam istilah Manado dibangun hanya berdinding pitate, bambu, bulu, nibong di atas itu katu dan sebagainya, itu kelenteng dulu. Nah, masih dulu. Karena dulu orang Belanda mendatangkan orang Tionghoa itu bermukim di belakang benteng Fort Amsterdam, benteng tua yang milik dari Spanyol dan Portugis, yang kemudian VOC ambil alih. Itu kalau sekarang kira-kira ada di Jumbo Supermarket, benteng itu. Di belakangnya itu yang namanya Kampung Cina. Ditempatkan orang, jadi ditempatkan tukang-tukang ini bukan orang Tionghoa kaya, orang-orang susah semua. Mereka itu tukang-tukang yang mengatur kuli ya. Kemudian juga ada yang menjadi petani, mengajarkan kepada masyarakat setempat untuk bercocok tanam, padi dan sebagainya. Dan didatangkan juga lama-lama orang-orang dari lain. Maka misalnya itu orang-orang Tionghoa dari Ternate, orang-orang Arab dari maka diletakkan, dikontrol oleh VOC agar mereka mukim di dalam, yang artinya jangan bercampur baur. Jadi ini politik pecah belah dari maka dikenal ada kampung Arab dipisah-pisah ya. Berbatasan dengan kampung Cina, ada kampung Tomo. Nah, ini pertama kali kelenteng berdiri. Jadi ketika kelenteng Baningkiong berdiri itu upacara ini sudah mulai ada. Nah, cap gome itu. Jadi maksudnya itu arak-arakan memberikan semacam blessing ya, berkat kepada masyarakat Tionghoa yang bermukim di kampung Cina itu. Tapi lama-lama kan sudah mulai malah meluas. Nah, ini unik karena sebenarnya cap gome tidak perlu bertanya. Jadi jadi upacara ritual pokpoe bertanya itu cuma ada di kelenteng Baningkiong. Kemudian dia terpengaruh juga di Gorontalo, Bitung dan sebagainya. Nah, saya sudah menulis lama itu. Di Tiongkok tidak ada seperti itu. Ya, di beberapa daerah juga di Nusantara tidak ada begitu. Jadi setiap tahun harus keluar. Tapi uniknya, memang Manado ini unik, ya gitu kan. Berarti khusus di kelenteng Baningkiong. Ya, khusus itu. Nah, pada tahun 2010 tradisi ini kemudian ketika berdiri kelenteng-kelenteng yang lain, pada saat saya juga itu bekerja sama dengan Manado Post Group itu membuat koran Tionghoa namanya Menato Pao, itu saya pemretnya gitu. Saya beranikan diri ya, walaupun tidak digaji. Artinya gilanya saya tuh berbahasa dua bahasa Indonesia, bahasa Mandarin. 4 halaman hitam berwarna dan hitam putih. Pernah tahu. Ya, saya tiap hari itu menulis itu karena saking gilanya menulis. Dia seterangkan di situ. Akhirnya lama-lama kemudian mulai dari kelenteng Kongkong itu dengan Pak Engki Wijaya yang ketua yayasan, yang owner Manado Town Square, kemudian mendapat petunjuk dari yang tentu ada sosok Tang Sen ya. Tang Sen itu adalah orang yang menyerupai, Sen itu Sen Ming, jadi menyerupai roh suci. Jadi manusia biasa yang tentu manusia pilihan yang kemudian menyerupai, berlaku seperti Sen Ming, melakukan gerakan-gerakan yang walaupun orang menganggap itu magic dan sebagainya, tapi itu bukan magic, itu ritual pengorbanan, ritual blessing juga. Nah, ini orang juga Manado salah kaprah. Orang Manado mengatakan itu sebagai encek pia. Ya, padahal itu salah. Encek itu adalah paman, om. Pia itu nama orang. Jadi Tang Sen pertama di Manado itu namanya Ui Hupi. Yang dibilang paman Pia ini. Ya, jadi Ui Hupi ini lidah orang Manado dari Pi itu nama kan, Ui itu marganya. Mereka 7 turunan. Sampai sekarang yang Tang Sen di kelenteng Baningkiong masih turunannya. Sudah turunan entah 7 lah mungkin. Nah, Ui Hupi ini panggil Cek Pia. Pi namanya. Tapi lidah orang Manado kan atau orang Tionghoa itu selalu nama itu awalannya selalu A di muka atau awalan A di belakang. Misalnya Asian atau Sian A, gitu kan, tergantung lidah, dialek. Nah, Ui Hupi ini akhirnya lama-lama menjadi Pia. Nah, karena dia merupakan seorang tua, orang memanggilnya orang Tionghoa itu memanggil encek, paman, om. Jadi encek Pia.
Maksudnya menunjuk kepada om Orang itu. om om Iya. om itu Tangsen itu namanya Om Pia misalnya kan. Tapi salah kaprahnya sampai sekarang orang mengatakan, oh itu Encik Pia. Padahal namanya sudah berubah, orangnya sudah berubah. Lain. Nah, saya menulis itu lagi. Nah, jadi itulah makna dari Tangsen yang akhirnya keluar. Nah, pada tahun 2010, petunjuk dari Tangsen yang di Kelenteng Hong Kong, yang sahabat saya itu Fong Kim Sian itu, ketika dia datang roh suci itu, kemudian memberikan petunjuk, bahwa mulai hari itu juga tradisi ini bukan ditentang, tapi Hong Kong mulai setiap tahun harus keluar. Jadi sudah tidak ada lagi ritual itu di kelenteng lain-lain, tapi tetap mengacu. Kelenteng Maningong tetap menjalankan itu. Dia mau, tapi kalau misalnya setiap tahun mau mereka mau keluar atau tidak, tetap kelenteng lain keluar. Yang lain ada. Iya, Gitu. jadi menjadi aset pariwisata juga kan. Tapi tentu kita lebih senang kalau ada perpaduan ini. Tradisi yang sudah ratusan tahun ini di Kelenteng Maningong kita hormati. Jadi mereka ketika bertanya, kemudian Poe, namanya Sio Poe bisa keluar, ayo sama-sama kita rayakan Toleransi. bergembira. Toleransi. Karena di situ juga kan Cap Gomeh di Manado ini sangat unik ratusan tahun. Karena beda dengan tempat-tempat yang lain. Ini juga menjadi ajang akulturasi budaya dan momentum keberagaman maupun toleransi. Setiap tahun ini betul-betul unsur budaya dari berbagai perspektif. Maka saya selalu membawa teman-teman, tapi sudah ada jauh sebelumnya. Ada cakalele, ada lain-lain, bahkan sampai masamper, ada ikut. Artinya manusia betul-betul maknanya bergembira. Ini puncak loh. Itu. Atau Puncak kalau dari rangkaian tahun baru Imlek. ini. Ya, kalau sekarang kan teman-teman Kristen Natal tahun baru, kita rayakan kuncikan gitu. Dulunya kuncikan hanya satu kali, sekarang kuncikannya berkali-kali sampai Tiap minggu ada. tiap minggu ada. Tapi enggak apa-apa, itu namanya orang mau bergembira kan gitu. Kita mau orang bersyukur. Nah, sama juga Cap Gomeh. Jadi begitu. Sekarang mau ditanya atau tidak dibanding Kiong, Tetap ada ada. yang lainnya. Dan saya menulis itu. Walaupun pertama banyak sekali resistensi. Banyak orang bilang, oh itu melanggar tradisi, melanggar agama. Saya bilang mana? Nah, saya yang orang pertama yang menentang itu. Nah, itu mana? Karena saya yang menulis itu. Kalian hanya tuturan lisan saja, ya kan? Dari mana buktinya mana? Kita bicara ilmiah, fakta dan juga betul-betul literasi. Nah, ya agama itu tidak ada yang dalam arti berubah. Semua agama juga penuh tafsir. Ya, kalau agama tidak penuh dengan perubahan, maka akan ditinggalkan oleh umatnya. Tidak bisa bertahan ribuan tahun, ribuan zaman, toh begitu. Agama harus betul-betul, apalagi sekarang misalnya dengan macam-macam dengan digital. Orang bisa zaman sekarang berkhotbah tidak lagi pakai kitab suci, pakai handphone misalnya. Orang malah, oh nggak bisa, itu bukan kitab suci. Loh, ini digital kok gitu. Kayak begitulah. Ini Pak Sofian lagi. Setiap ada perayaan Cap Gomeh itu ada atraksi barongsai ya. Ini barongsai itu apa memang ada di Konghucu atau memang tradisi dari Chinese Tiongkok lagi ini ya. atau seperti apa? Jadi di Konghucu itu dalam kitab suci dikenal juga hewan-hewan suci. Misalnya yang namanya kilin. Hewan suci kilin ini seperti juga barongsai, tapi dia agak unik gitu. Hewan suci. Dia ada simbol ketika misalnya lahir Nabi Agung Kungse, dan ketika Nabi Agung Kungse itu akan meninggal, ada namanya kilin itu muncul. Jadi ini makhluk ajaib yang jarang terlihat. Ada naga, ada punix, ada macam-macam simbol-simbol. Hewan-hewan suci ini kemudian ratusan tahun kemudian ditiru-tirukan. Misalnya kan Tiongkok itu terkenal dengan ilmu bela diri. Pokoknya sampai jurus belalang mereka ada, ya kan? Jurus mabuk, jurus katak dan sebagainya. Nah, mereka yang paham ilmu kungfu bela diri ini, wushu namanya sekarang, ini kemudian mulai menirukan itu. Jadi dulunya ada namanya kilin. Jadi ditirukanlah kilin. Nah, barongsai ini sebenarnya nama Indonesia. Nama Indonesia yang berpadu. Barong itu kan nama yang sangat khas Indonesia, iya kan? Seperti barong-barong yang ada di Bali dan sebagainya. Sai itu singa. Gitu. Jadi bentuknya seperti singa. Nah, berbentuk seperti singa. Jadi barongsai itu adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang yang ahli, yang memang betul-betul punya teknik kungfu atau diajarkan kepada mereka, dan sekarang malah sudah diperlombakan menjadi olahraga. Jadi olahraga tidak lagi kultus ya. Dulu nggak bisa sembarang.
Oh, kalau tidak diberkati, tidak di blessing dari kelenteng, tidak boleh barongsai ini keluar. Sekarang barongsai bisa main kemana-mana, orang kawin aja main barongsai, seperti itu kan, diberi angpau dan sebagainya. Jadi ini adalah seni khas budaya Tionghoa yang tentu awal mulanya dari Konghucu, karena disebutkan dalam kitab suci Konghucu tentang hewan suci. Tapi dari kilin ini kemudian dia bermetamorfosis ini kepada sai, kepada singa, jadi tarian singa dan sebagainya. Bahkan bukan cuma itu, ada juga tarian naga, lung, yang bisa ini macam-macam lah. Kan seperti di film-film kita bisa lihat orang yang jago kungfu itu dia bisa menciptakan ilmu yang dari gerakan binatang-binatang, kodok, ya macam-macam lah, jurus bangau, jurus tendangan halilintar dan sebagainya. Seperti itu. Jadi memang ini seni bela diri yang sangat khas Tionghoa. Tapi sekarang menjadi sangat universal, bisa dimainkan oleh siapa saja, diperlombakan. Maka orang-orang ahli wushu sekarang bukan hanya golongan etnis Tionghoa. Saya punya perguruan yang saya dirikan dulu tahun 2006, Lung Chao Wushu Tuan, itu cakar naga, ya, saya melatih, bahkan sebagian sudah jadi atlet-atlet. Itu pelatih saya akhirnya vakum karena pelatih saya itu kemudian dia menikah dengan orang sini, ini atlet nasional. Papanya itu belajar sampai Tiongkok. Dia satu angkatan dengan Jet Li. Ini orang Surabaya, gitu, orang Jawa Timur. Itu hebat, ahli. Tapi sayang ketika dia menikah, dia pisah dengan orang Tionghoa Manado, yang sempat dia menjadi atlet sulut, yang kemudian disia-siakan oleh orang sulut malah. Dia diambil oleh provinsi lain. Nah, akhirnya dia dapat emas. Nah, itu kita tidak bisa mempertahankan ya seperti itu. Dia pindah lah. Akhirnya grup saya vakum sampai sekarang, tapi sebagian murid-murid masih mereka mengajar. Jadi bebas lah, kita lihat dari berbagai perspektif, memang kaya sekali ya kalau berbicara tentang Imlek ya. Nah, terus ada juga kalau di Sambil mungkin ya sambil itu. Kalau misalkan di agama Kristen ada namanya open house begitu, atau mungkin saling pesiar begitu. Imlek juga ada mungkin. Ada. Misalkan menyediakan makan-makan kepada sesama keluarga begitu. Saya tiap tahun bikin. Jadi ketika saya masih tinggal di Manado, di Taas, kemudian pindah Maumbi, sekarang di gunung ya, di Tompaso, tiap tahun. Saya juga tiap tahun ada, kecuali saya berhalangan sakit misalnya. Tapi itu wajib dalam arti ya tentu orang yang mau dan mampu, karena tidak semua orang juga, ada orang yang mampu tapi tidak mau, tidak mau repot, tidak mau lelah. Padahal sebenarnya itu punya makna besar. Artinya ketika kita memberi makan dan minum di hari pertama tahun baru kepada orang lain, itu kita betul-betul berbagi berkat. Gitu. Jadi malam tahun baru Imlek itu, jadi satu hari sebelum itu ada sembahyang besar kan. Siang sembahyang leluhur, sembahyang orang tua yang telah meninggal dunia, keluarga. Malam hari kita makan bersama orang yang satu keluarga yang masih hidup. Jadi kita wajib sembahyang satu meja. Semua artinya untuk merekatkan kembali kan kita sudah pindah-pindah rumah misalnya, kakak beradik atau dan sebagainya, atau mungkin ada masalah misalnya. Maka kita wajib malam Imlek itu kumpul, makan bersama. Dalam kuliner yang tentu punya simbol-simbol khusus. Termasuk wajib itu ikan. Karena ikan itu ada dalam bahasa Mandarin disebut yu. Yu itu seperti kata sisa. Simbolnya apa? Bahwa berkat yang tahun lalu itu kita tidak boleh habiskan. Kita sisakan untuk modal untuk tahun. Ya, itu simbol-simbol aja. Tapi makna kekeluargaan ini yang betul-betul kita bagaimana memberikan makan kepada orang lain sementara kita keluarga sendiri bentrok. Itu filosofinya. Kita bagaimana mau mengasihi orang lain tapi kita tidak rukun dalam keluarga sendiri. Kita bagaimana mau berbaikan dan berbakti kepada orang tua yang lain sementara kita berkelahi dengan orang tua sendiri. Kita memusuhi orang tua sendiri. Maka malam Imlek itu malam yang sakral. Sebelum kita ke kelenteng untuk sembahyang. Jadi paling utama itu keluarga. Keluarga itu benteng kehidupan dalam agama Konghucu. Itu perspektif yang luar biasa. Kita harus jaga. Sesibuk apapun itu kita. Makan bersama. Satu meja. Kita bergembira bersama. Saling memaafkan. Maka dalam ajaran agama Konghucu tidak boleh bertikai dalam keluarga. Apalagi bertikai masalah harta. Terutama warisan orang tua itu tabu. Sangat tabu sekali.
Tidak boleh, apalagi sampai menggugat orang tua. Kualat itu. Gimana kita anak-anak yang tidak berbakti mau menggugat Jadi, orang tua di pengadilan sangat misalnya. di luhur, sangat di ini ya, Sangat, karena itu memang betul-betul dijaga, hargai. dijaga. Bagaimana kita mau sembahyang leluhur sedangkan orang tua kita sendiri kita tidak berbakti. Kita mau beramal kepada panti-panti asuhan, kepada orang lain, kita berbagi berkat, tapi orang tua kita sendiri kita tinggalkan di belakang rumah, atau kita malah titipkan dengan alasan sibuk ke panti jompo. Itu tidak berbakti. Jadi betul-betul konsep Konghucu yang seperti itu, simbol-simbol yang sangat filosofis dijaga. Nah, malam Imlek itulah. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, sembahyang kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kita mendoakan mereka, sampai malamnya kita bersembahyang, berdoa bersama, makan bersama, kemudian kita sama-sama ke kelenteng, kita mempererat tali hubungan kekeluargaan yang mungkin selama ada pertikaian, biasalah namanya keluarga pasti ada bertikai, kita makan bersama. Itu satu simbol yang luhur. Baru kita bisa open house besoknya. Kita memberi makan kepada orang lain. Itu satu hal yang patut. Saya tiap tahun bikin itu karena saya punya keyakinan ketika saya berbagi, memberi makan orang lain, bukan hanya pada tahun baru Imlek, tapi pada hari-hari yang lain juga, itu saya berbagi berkat dan Tuhan akan membalas itu. Saya yakin itu. Semesta akan mendukung itu. Kita tidak perlu datang harta banyak-banyak, tapi kita sehat-sehat saja itu sudah berkah luar biasa. Ya, kalau dapat duit bonus berarti. Mungkin Pak Sofyan, ini pertanyaan terakhir ini mungkin ini yang saya ingin tanyakan. Biasa sebelum Imlek itu orang-orang bilang, duh hujan-hujan ini, paling nanti habis Imlek baru mulai musim panas. Biasa seperti itu. Itu bisa mungkin berhubungan atau tidak, atau itu ada hubungan dengan musim semi atau seperti apa? Itu ini yang terakhir. Ya, itu sebenarnya seperti saya katakan, itu folklore, ungkapan lisan, mitos saja. Kebetulan saja di saat itu ada musim penghujan. Kan zaman sekarang, apalagi dengan dulu kan waktu saya masih anak-anak, tahulah musim hanya ada 2 musim. Ya. Musim panas atau musim hujan. Nah, mungkin ya di Indonesia ya. Kemudian berkembang ada musim durian, musim lain-lain. Tapi faktanya ketika dengan global warming ini kita tidak bisa prediksi lagi. Bergeser. Kita ingat bahwa sebenarnya namanya orang dulu selalu bilang berber itu sudah musim hujan. Januari sudah panas. Ya kan seperti itu. Tapi dia bergeser. Bahkan pernah ada 2014-2015 banjir bandang besar di Manado, tenggelam di pusat kota, kampung Cina itu tenggelam, kelenteng-kelenteng tenggelam. Nah, itu fakta yang menyatakan bahwa memang tidak hal-hal yang berbau mitos itu tidak selamanya ada, karena dia bisa bergeser. Dan ternyata kan kita lihat Desember banyak panas. Iya, betul. Ternyata Januari juga banyak panas. Juni, Juli malah ada hujan. Hujan keras. Nah, jadi dulunya orang bilang bulan April itu, bulan Cembeng itu adalah panas. Ternyata saya sembahyang tanggal 5 April, 4 April tahun lalu itu malah hujan keras di Minot, di pekuburan Maumbi. Jadi kita tidak bisa jadi sekali lagi ajaran agama Konghucu itu menekankan kepada keharmonisan yang namanya he. Jadi sesuatu itu tidak boleh berlebihan. Jadi jangan bilang bahwa ini hujan berkat. Ya panas, apakah panas juga tidak berkat? Semua berkat. Cuma jangan berlebihan. Kalau panas terlalu panas kita bukan berkat lagi. Itu bisa menjadi bencana. Hujan juga itu menjadi bencana, bisa banjir bandang dan sebagainya. Jadi betul-betul jangan kaitkan Imlek itu atau Cap Gome atau orang bilang perayaan Tapikong itu dengan hujan. Tidak ada kaitan. Kebetulan saja. Nah, kalau dia kebetulan turun hujan, kita anggap berkat. Dia panas, kita anggap berkat. Semua adalah rahmat Tuhan. Itu saja. Jadi jangan bilang, waduh, ini sudah musim hujan. Aduh, semua tahun baru Cina lagi nih. Gitu kan orang-orang bilang. Aduh, ini banjir. Aduh, gara-gara Tapikong lagi ini. Pas Tapikong. Ini kan akhirnya orang-orang Konghucu tidak ada hubungan. Orang Konghucu, orang masyarakat Tionghoa malah jadi kambing hitam. Aduh, kenapa hari raya kami yang jadi kambing hitam? Ya memang kalian yang menebang pohon, yang bangun perumahan, kan tidak mengatur lingkungan yang baik. Buang sampah sembarangan akhirnya jadi banjir. Kenapa hari raya kami yang jadi masalah, ya kan? Wah, ini sudah mulai hujan. Oh iya semua pasti Tapikong. Orang Manado bilang kan, semua Imlek karena ini. Padahal tidak demikian. Kebetulan saja. Ya seperti saudara-saudara kita Natal, Tahun Baru, ada hujan, ada panas. Itu berkat juga kan? Idul Fitri. Begitu semua agama begitu. Jangan kemudian mengaitkan fenomena alam itu dengan
kultus-kultus atau mitos-mitos ya seperti itu. Tidak ada kaitan sama sekali. Kebetulan saja ya gitu. Kalau Imlek turun hujan, Cap Gome turun hujan, kita bersyukur. Kalau dia panas juga, kita bersyukur. Semua harus syukur, itu rahmat Tuhan gitu. Ya, mungkin Tribuners, Pak Sofyan mungkin ingin menyampaikan kepada Tribuners hal-hal terkait Imlek, mungkin imbauan-imbauan kepada yang merayakan maupun toleransi antar sesama umat beragama. Iya, jadi terima kasih saya bisa hadir kembali di podcast Tribun Manado ini, suatu hal yang sangat mengembirakan ya. Kita bisa berbagi ilmu, informasi, dan hal-hal yang tentu banyak orang belum tahu atau ada juga yang sudah tahu. Tapi intinya bahwa kita kembali lagi, hari raya Tahun Baru Imlek itu adalah hari raya keagamaan. Tionghoa mau merayakannya non Konghucu silahkan saja. Tapi jangan bilang bahwa ini bukan hari raya agama, ini hari raya agama gitu. Dan tentu kita berharap juga tahun ini kan merupakan tahun ekonomi yang sulit. Termasuk pembangunan infrastruktur cukup baik, tapi membuat roda perekonomian itu, dunia usaha itu lesu. Semua orang mengeluh, teman-teman semua mengeluh. Jadi kita juga lihat berapa banyak PHK, pabrik-pabrik ditutup, toko-toko juga kolaps dan sebagainya. Tentu kalau perekonomian tidak jalan, otomatis juga masyarakat yang boleh dikata sehari-hari hidup di kelas menengah ke bawah juga pasti akan hidup susah. Maka walaupun kita menyambut Tahun Baru Imlek dengan penuh kegembiraan, tapi kita tidak boleh berlebihan. Artinya semua hal kita harus pas ya, dalam arti harmonis. Kita melakukan dengan kegembiraan, tapi juga tidak boleh melupakan orang lain yang susah. Maka berbagilah. Kalau kita punya kelebihan, uang kita berbagi uang, tenaga kita berbagi tenaga, profesi seperti saya tetap akan saya jalankan untuk membantu orang-orang susah. Dan umat Konghucu, tentu apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita tetap harus optimis. Karena setiap tahun itu hal-hal mungkin pergumulan yang sedang kita hadapi, yang tidak bisa kita hindari, kita harus yakin ketika kita berbuat baik akan membawa hasil yang baik bagi kita. Paling utama itu, banyak beramal, banyak membantu orang lain, berbuat baik dan hindari kejahatan. Apapun itu. Tentu karena kalau kita berbuat jahat bukan hanya soal ada proses hukum, tapi juga kita akan bertanggung jawab ke dalam kehidupan yang nanti gitu. Jadi selamat merayakan Tahun Baru Imlek 2576 Kungceli. Selamat menyambut dimulai hari ini. Kita laksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita berbagi dengan penuh kegembiraan sampai pada puncaknya Cap Gome. Kita juga tentu harus peduli kepada sesama, dan apabila ada umat-umat yang lain juga ingin merayakan kebersamaan bersama kami tentu sambut dengan gembira. Itulah wujud kita di 4 penjuru lautan, semua adalah saudara. Sehai jine jisiong dia. Imlek adalah hari kegembiraan, tapi jangan pernah melupakan orang lain. Saya harap inilah yang bisa saya sampaikan. Terimalah salam keimanan agama Konghucu Wei Tong Tien, Kung He Sin Si Wan Si Rui. Ucapan selamat Tahun Baru Imlek. Terima kasih Tribuners, tetap semangat, optimis. Ya, tetap semangat, gong si pacai. Ya, demikian Tribuners bincang-bincang kita dengan WS Sofyan Yosadi, Sarjana Hukum, Dewan Pakar Pengurus Pusat Matakin ya. Ya, mungkin nanti kita bisa berbincang dalam podcast berikutnya mungkin dengan tema yang lain bersama Pak Sofyan. Sampai jumpa, selamat sore.